Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Tentunya hari ini sehat semua ya. Marilah kita syukuri nikmat sehat yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang materi Al-Quran Hadis kelas 5 mengenai surat At-Tin. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama, memohon kepada Allah mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini mendapatkan berkah dan ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita menuju pada lafal surat At-Tin, perlu saya sampaikan tujuan pembelajaran mengenai surat At-Tin pada hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat melafalkan surat At-Tin dengan benar. Yang kedua, siswa dapat memahami terjemah atau arti dari surat At-Tin dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat memahami kandungan surat At-Tin dengan benar. Dan yang terakhir, siswa dapat menghafalkan surat At-Tin dengan benar sesuai kaidah ilmu tajwid tentunya. Berikutnya akan saya jelaskan sedikit mengenai surat At-Tin. Surat At-Tin memiliki arti buah tin. Nama At-Tin diambil dari ayat pertama. Surat ini menempati urutan yang ke-95 di dalam Al-Quran. Yang mana kita ketahui bahwa Al-Quran itu jumlah suratnya ada 114. Sedangkan surat At-Tin ini menempati urutan yang ke-95. Surat At-Tin diturunkan setelah surat Al-Buruj. Dan surat ini tergolong sebagai surat Makkiyah atau disebut sebagai surat Makkiyah. Kenapa demikian? Tentunya kalian sudah tahu semuanya bahwa surat Makkiyah itu adalah surat yang diturunkan di kota Mekah. Kemudian bagaimana dengan lafal surat At-Tin ayat 1 sampai dengan 8? Kalian bisa lihat pada slide berikut ya. Kita lafalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Kita ulangi sekali lagi agar kalian lebih mengerti bagaimana cara membaca surat At-Tin sesuai dengan kaidah ilmu tajwid dan tartil dengan benar tentunya. Perhatikan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin.
Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Baik anak-anakku sekalian, itulah tadi lafal dari surat At-Tin ayat 1 sampai dengan 8. Berikutnya, perhatikan kembali pada slide mengenai arti surat At-Tin ayat 1 sampai 8. Kita baca ayat 1. Demi buah tin dan buah zaitun. Ayat 2. Dan demi bukit Sinai. Ayat ketiga. Dan demi kota Mekah ini yang aman. Ayat keempat. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ayat kelima, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya atau neraka. Ayat keenam, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Ayat ketujuh, maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Ayat ke-8, bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Itu tadi adalah arti surat At-Tin secara lengkap. Kemudian untuk memudahkan kalian menghafalkan dan juga untuk memahami, marilah kita artikan surat At-Tin dari ayat per ayat. Mulai dari ayat 1 hingga ayat terakhir atau ayat ke-8. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat pertama. Wattini wazaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Ayat kedua. Waturi sinin. Dan demi gunung Sinai. Ayat ketiga. Wahadzal baladil amin. Artinya, dan demi negeri yang aman ini. Ayat keempat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ayat kelima. Tsumma radadnahu asfala safilin. Artinya, kemudian kami mengembalikannya ke tingkat yang serendah-rendahnya. Ayat ke-6. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Artinya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka baginya pahala yang tiada putus-putusnya. Ayat ke-7. Fama yukadzibuka ba'du biddin.
din. Artinya, maka apakah yang membuatmu mendustakan hari pembalasan sesudah itu? Ayat terakhir, ayat 8. Alaisallahu biahkamil hakimin. Artinya, bukankah Allah adalah hakim yang paling adil? Jadi, itu tadi adalah arti dari surat At-Tin ayat per ayat. Ayat 1 hingga ayat 8. Kemudian kita akan menjelaskan mengenai isi kandungan surat At-Tin. Ayat 1 sampai dengan 8. Isi kandungan yang pertama, bahwa manusia atau makhluk berupa manusia ciptaan Allah itu diciptakan dengan bentuk yang terbaik daripada makhluk atau ciptaan Allah yang lainnya, baik jasmani maupun rohani. Berbeda dengan hewan, berbeda dengan tumbuhan. Jadi makhluk Allah itu tidak hanya manusia ya, ada hewan, ada tumbuhan, bahkan malaikat pun itu juga termasuk makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang paling terbaik bentuknya, baik jasmani maupun rohani, adalah manusia. Pada aspek jasmani, manusia diberikan bentuk tubuh yang paling indah dan sempurna. Bagaimana tidak? Coba kalian bandingkan manusia dengan sapi, atau dengan kambing, atau dengan hewan yang lainnya, atau bahkan dengan tumbuhan. Lebih indah mana kalau dilihat? Tentunya secara jasmani lebih indah manusia. Kemudian pada aspek rohani juga demikian. Manusia itu dianugerahkan jiwa dan akal untuk berpikir tentang tanda-tanda kekuasaan Allah. Manusia dari aspek rohani diberikan kemampuan untuk berpikir, untuk membandingkan, dan juga diberikan akal sebagai pembeda dengan makhluk lainnya. Manusia diberikan akal, hewan tidak diberikan akal, tumbuhan tidak diberikan akal. Sehingga hal ini yang menjadikan manusia derajatnya lebih tinggi daripada hewan dan juga tumbuhan atau makhluk Allah yang lainnya. Kemudian bagi siapapun yang ingkar terhadap nikmat Allah berupa nikmat jasmani maupun rohani yang telah diberikan kepada manusia tersebut, maka Allah akan mengembalikannya ke tempat yang serendah-rendahnya. Bagi siapa saja yang ingkar dan tidak beriman dan juga tidak beramal soleh, maka Allah telah menyiapkan tempat yang serendah-rendahnya. Tentunya kalian sudah paham di sini yang dimaksud tempat yang serendah-rendahnya adalah neraka. Tentunya kita semuanya tidak ingin masuk neraka. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi manusia-manusia yang tetap memiliki iman Islam hingga akhir hayat kita, yang kemudian kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah yang indah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik anak-anakku sekalian, itulah tadi lafal dari surat At-Tin ayat 1 sampai 8, arti atau terjemah surat At-Tin ayat 1 sampai 8, dan juga termasuk isi kandungan surat At-Tin ayat 1 sampai 8. Mudah-mudahan ilmu yang saya berikan pada hari ini membawa keberkahan dan manfaat untuk kita semuanya, dan oleh Allah dijadikan ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat.
Amin ya robbal alamin. Marilah kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai bertemu dengan materi Al-Quran hadis selanjutnya. Ada kurang dan lebihnya, Pak Nanan mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.